Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif konsultasi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu dewan pengajar di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Insyaallah. Barakallahu fiik. Fika barak. Baik. Sebelum memasuki sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami, diantaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan terakhir Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada radio-radio yang telah kami sebutkan atas kerjasamanya untuk membantu menyiarkan dakwah ini, tayangan ini di berbagai daerah. Baik, selanjutnya kami persilakan pada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Sampai detik ini kita masih bisa melakukan amalan-amalan yang baik sebagai bekal untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat-Nya. Dan semoga dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan-kenikmatan ini dan memberikan tambahan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin memberikan pesan kepada diri ana sendiri, begitu pula kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertaubat kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertaubat dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam firman-Nya, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian selamat, agar kalian beruntung. Di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taubat tersebut menghapuskan dosa-dosa kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan memasukkan kalian semuanya ke dalam syurganya. Di dalam dua ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bertaubat, sehingga seluruh
ulama bersepakat bahwa hukum bertaubat adalah wajib. Maka marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tauladan yang sangat baik dalam masalah ini. Meskipun beliau adalah seorang yang maksum. Beliau adalah seorang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Tapi bagaimana beliau memberikan contoh kepada umatnya? Beliau sampai pernah bersumpah bahwa dalam sehari beliau bertaubat sampai 100 kali. Dalam sehari saja beliau bertaubat sampai 100 kali. Maka kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, marilah kita banyak bertaubat kepadanya. Dan ulang-ulangi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Yang penting kita melakukan syarat-syarat dari taubat tersebut. Yaitu yang pertama, menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, meninggalkan dosa-dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, punya tekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kalau nanti dosa yang sama terulang, bertaubat lagi. Tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menerima taubat kita. Saya ingin membawakan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Ini saya melihat faedah yang sangat berharga bagi kita dalam masalah taubat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, "Lau takarrara adz-dzambu mi'ata marrah au alfa marrah au akthar." Seandainya sebuah dosa dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang sampai 100 kali atau 1000 kali atau lebih dari itu, wa taba fi kulli marrah, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali dia melakukan dosa tersebut, qubilat taubatuhu, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa saqatat dzunubuhu, dan berguguran darinya dosa-dosa dia. Yang terpenting bagi kita adalah kita punya tekad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita melakukan dosa-dosa. Dan inilah tanda dari seorang mukmin yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Di antara tanda orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya adalah orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji dan dia menzalimi dan mereka menzalimi diri mereka, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka meminta ampun kepadanya. Marilah kita menjadikan diri kita orang-orang yang demikian, orang-orang yang ada tanda-tanda ketakwaan, yang ada tanda-tanda bahwa kita pantas dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya di akhirat nanti ke syurga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan. Jazaka khairah, barakallahu fiik. Ya, demikianlah nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga para pemirsa sekalian dan juga para pendengar radio bisa mengambil faedah pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio-radio yang menyiarkan program ini, apabila ingin bertanya konsultasi terkait permasalahan agama Islam, ya silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087.
Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media. Bisa langsung dibacakan, Ustaz? Baik, silakan. Dari saudara Lalu Zanzabil. Beliau di Nusa Tenggara Barat, Ustaz. Baik. Bagaimana hukum sutroh bagi seorang wanita ketika ia sholat di masjid, kadang-kadang jauh dari tabir atau pembatas di bagian tengah masjid. Nah ini mengingat ada dalil juga yang paling utama bagi perempuan adalah sholat di belakang. Iya. Bagaimana penjelasannya ini, Ustaz? Tafadhol. Ya. Yang pertama yang perlu diingat adalah bahwa hukum sutrah, ya, sebagaimana disebutkan oleh jumhur ulama, bahkan ada yang menukil ijma dalam masalah ini, hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah dan sunnahnya sunnah muakkadah, sesuatu yang sangat dianjurkan sekali, ya, dekat dengan derajat wajib. Ini pendapat jumhur ulama, bahkan ada yang menukil ijma dalam masalah ini. Ada memang sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum sutrah itu wajib, ya. Namun pendapat jumhur ulama saya lihat lebih kuat dalam masalah ini. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, suatu ketika sahabat Ibn Abbas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina, ya, dan ketika itu beliau tidak menghadap ke dinding. Ketika itu beliau tidak menghadap ke dinding. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak memakai sutrah dalam salatnya. Kalau Rasulullah memakai sutrah, tentunya sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma akan menceritakan hal tersebut. Karena beliau ketika itu sedang menafikan dinding. Kalau ada gantinya, tentunya akan beliau sampaikan dalam riwayat itu. Kemudian memang safnya wanita itu yang paling afdal, yang paling belakang. Sedangkan safnya laki-laki, ya, maka yang paling afdal adalah yang paling depan. Ya, memang demikian. Ada hadis khusus yang menjelaskan masalah itu. Adapun pertanyaan, ya, kita perempuan kan lebih afdalnya di belakang. Ya, di sisi lain kita disunnahkan untuk mengambil sutrah. Bagaimana ini, Ustaz? Kita katakan bahwa sutrah itu tidak harus tabir. Ya. Sutrah memang bisa bermakna tabir. Tapi sutrah itu di dalam sholat tidak harus berupa tabir. Bisa berupa dinding, ya. Bisa berupa benda yang kita bawa, ya. Misalnya kita bawa minuman, botol minuman, kita bisa dijadikan sebagai sutrah. Kita membawa tas, bisa kita jadikan sebagai sutrah, sebagai pembatas, ya, yang menghalangi atau menjadi pemisah antara kita dan orang yang nanti misalnya berjalan di depan kita, ya. Jadi kalau misalnya jauh dari tabir, masih bisa memakai sutrah yang lainnya, ya. Ya, mungkin kalau misalnya kita mendapati ada tempat Al-Quran, ya, kadang-kadang di masjid ada tempat Al-Quran yang biasanya berupa silang, bentuknya silang, itu bisa kita gunakan juga sebagai sutrah, ya. Atau misalnya kita pinjam punggung orang lain, ya, kita pinjam punggung orang lain untuk sutrah, ya, kita minta tolong kepada teman kita, ya, atau orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi sutrah kita, bisa juga, ya. Kalau misalnya repot, ya, maka berusaha membawa sutrah dari rumah. Ya, misalnya bawa tadi botol minuman, ya, sekalian sebagai tempat minum. Kalau butuh minum diminum, ya. Kalau pas butuh sutrah bisa dijadikan sebagai sutrah. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu, Ustaz. Ya, silakan. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Bapak siapa di mana, Pak? Dan Pak Rohan di Jakarta.
Ya, silakan Pak Rohan. Terima kasih. Pak, seseorang yang zalim, apa itu dosanya terus-menerus, Pak? Contohnya, kita buka usaha untuk perjanjian kesepakatan bagi hasil. Tetapi orang itu begitu mendapatkan usahanya, karena kami yang punya modal tidak ngontrol, jadi bohong, sehingga zalim. Contohnya, pinjam uang 50 juta dalam waktu 1 tahun. Kemudian ditambah usahanya itu, udah diberikan semua. Tetapi dihitung dari usaha itu, untuk setengah tahun dia bisa mengembalikan uang yang 50 juta tadi. Tapi dia bohong, uang dikembalikan, tapi usaha terus, udah begitu saja. Dia tidak mau meneruskan lagi. Seperti itu zalim karena bohongnya. Orang ini dosa terus menerus tidak. Yang saya tanyakan itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dosa yang diakibatkan oleh kezaliman, ya, itu dosanya kalau zalimnya ya secara terus menerus, maka dosanya akan terus menerus, ya. Tapi kalau kezalimannya sekali, ya, maka ya dosanya juga sesuai dengan kezalimannya tersebut, ya. Kalau misalnya dia terus menerus menzalimi kita, maka setiap dia menzalimi kita, dia akan mendapatkan dosa, ya. Tapi kalau misalnya dia hanya sekali menzalimi kita, maka dosanya ya ketika dia menzalimi kita itu, ya. Dan saya berpesan kepada Bapak, ya, kalau kita dizalimi orang lain, kita punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kita tidak memaafkan. Dan dengan tidak memaafkan, kita bisa menuntut hak kita di akhirat dari orang yang menzalimi kita. Pilihan yang kedua adalah pilihan memaafkan. Dengan memaafkan, kita akan mendapatkan banyak balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasannya, Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Di antara balasannya, Allah akan lebih mencintai kita. Di antara balasan dari memaafkan, Allah akan mengangkat derajat kita. Dan anggap saja ya kezaliman dia sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ketika kita memaafkan orang lain, hati kita akan menjadi enak, ya, ringan. Hati kita akan menjadi plong. Lupakan saja. Anggap saja itu sebagai suatu musibah, suatu ujian yang Allah kehendaki untuk kita bersabar ataukah tidak. Kemudian setelah itu kita cari orang lain lagi, ya. Adapun masalah rizki, orang tersebut tidak akan mengurangi rizki kita. Jatah rizki kita akan sempurna disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kezaliman orang lain anggap saja sebagai variasi kehidupan kita ini, ya. Memang di dunia, kita bukan di surga. Akan ada orang-orang yang mengganggu kita, akan ada orang-orang yang menzalimi kita. Ya, akan ada orang-orang yang menipu kita, wajar. Kita di dunia. Maka jangan sampai kita mengikuti keburukan-keburukan ini dengan hati kita. Yang akhirnya nanti hati kita akan semakin sakit. Padahal rezeki kita juga tidak berubah jatahnya. Misalnya ada orang seluruh dunia ini berusaha merampok, ya, harta kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada kita jatah rezeki yang banyak, nanti Allah akan ganti dengan yang lain. Jadi tidak usah, menurut saya ya, kalau ana yang di posisi Bapak ini, ya, yang bertanya, ana akan memaafkan orang tersebut dan tatap saja masa depan. Cari cara lain, ya, yang bisa mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki, ya, dengan cara yang halal. Maafkan itu, kemudian lupakan sudah. Relakan untuk Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengannya Allah memuliakan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengannya hidup kita menjadi lebih tenang dan tentram. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan. Jazakallahu khair.
Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Rohan di Jakarta. Semoga bisa dipahami dan baik. Baik, penelpon sudah menunggu, Ustaz. Ya. Benar. Assalamualaikum. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa di mana? dengan Iwan di Riau ini Pak. Ya, silakan. Saya mau tanyakan Pak tentang hadis Rasulullah pernah safar selama 19 hari dan melakukan sholat secara kosor. Apakah memang itu batasannya atau gimana Pak? Itu pertanyaannya. Dan yang kedua saya menanyakan tentang adakah dalil saya melihat kawan saya sholat. Tapi saat itu saya lihat dia di tahiyat akhir itu jempolnya di atas telunjuk mereng. Kira-kira ada Pak dalilnya Pak? Saya yang kedua nggak terlalu Ya. dengar. Telunjuknya bagaimana, Pak? Dia kan tangannya mereng. Jempolnya di atas telunjuk. Jempolnya di atas telunjuk. Iya. Dia tangannya mereng posisinya kan. Oh, begini. Jempolnya di atas telunjuk. Jadi bukan begini, tapi... Iya. Bukan gini tapi gini. Iya, Iya. iya. Pak. Baik, dipahami insya Allah pertanyaannya. Cukup, Pak. Iya. Dia pokoknya jempolnya lengket tempat telunjuk lagi ya Pak. Udah gitu aja Pak ya. Baik, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Iya, jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa batasan seseorang bisa mengqashar sholatnya adalah ketika dia sudah berdiam di suatu tempat selama 4 hari, ya, selama 4 hari. Taib, apabila lebih dari itu dia berniat dari awal, maka sejak dia sampai ke tempat itu dia dianggap sebagai seorang yang tidak boleh mengqashar sholatnya lagi. Ya, ini jumhurul ulama. Ya, ada ulama-ulama, ya sebagian ulama mengatakan bahwa seorang dianggap sebagai musafir atau mukim ini dikembalikan kepada standar masyarakat umum. Ya, standar adat. Adat adalah di dalam konteks ini adalah pandangan masyarakat umum. Ya, ada yang berpendapat demikian. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, dua pendapat ini ada sisi plus dan ada sisi kurangnya. Ada plus minusnya. Pendapat yang mengatakan bahwa seseorang dikatakan safar dan mukim itu dikembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Sisi plusnya bisa mengumpulkan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini dengan lebih ringan, ya lebih mudah. Tapi minusnya atau kurangnya pendapat ini akan menjadikan pandangan seseorang akan berbeda-beda. Yang satu mengatakan dia masih musafir, yang satu mengatakan dia sudah mukim. Misalnya ketika seseorang berada di suatu tempat selama 2 bulan. Ini satu orang akan mengatakan kalau 2 bulan ya masih dianggap sebagai orang yang safar lah, 2 bulan. Yang satu mengatakan 2 bulan itu lama loh. Dia dianggap sebagai mukim lah. Sudah 2 bulan. Ya, sehingga ada atau kekurang jelasan status ketika keadaannya seperti ini. Ini minusnya, ya, kekurangan dari pendapat ini di sini. Pendapatnya jumhurul ulama yang mengatakan kalau sampai 4 hari maka belum dianggap sebagai mukim. Kalau sudah lebih dari itu maka dianggap sudah mukim, tidak boleh mengqashar lagi. Dari sisi ini kelebihannya ada kejelasan status, sudah ada hitungan harinya. Sehingga lebih dari itu sudah langsung dianggap sebagai orang yang mukim dan tidak boleh mengqashar. Sisi kekurangannya adalah ada beberapa dalil yang tidak bisa diakomodir oleh pendapat ini. Ya, ada beberapa dalil yang tidak bisa diakomodir oleh pendapat ini. Taib. Namun pendapat jumhur ulama bisa menjawab juga hadis yang disebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW pernah safar sampai 19 hari, diam di suatu tempat, kemudian beliau terus mengqashar salatnya. Jumhur ulama mengatakan Rasulullah SAW ketika itu
tidak bermaksud untuk berdiam diri di tempat itu selama 19 hari. Tapi qadarullah karena ketidakjelasan sesuatu akhirnya beliau menunda untuk pergi ke tempat lain atau beranjak dari tempat itu sampai 19 hari. Tapi bukan karena beliau niat dari awal 19 hari, tapi ada ketidakjelasan sehingga diundur lagi perginya. Ketidakjelasan lagi diundur lagi sampai 19 hari. Karena ketidakjelasan itu akhirnya beliau di sana sampai 19 hari, bukan karena bermaksud dari awal. Adapun batasan 4 hari itu diambil oleh para ulama ketika Rasulullah SAW haji wada. Ya, maksimal beliau berada di suatu tempat itu 4 hari. Sehingga dianggap sebagai batas maksimal seseorang bisa mengqasar salatnya. Allahu a'lam, kalau kita ingin hati-hati ya, maka kita bisa memilih pendapatnya jumhur ulama dalam masalah ini. Dan ada kejelasan di situ. Ya, Allah Ta'ala alam. Intinya hadis yang ditanyakan tadi hadis yang sahih, dan jumhur ulama bisa menjawab hadis tersebut dengan mengatakan yang saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW bukan berniat untuk berdiam di tempat itu selama 19 hari, tapi karena ketidakjelasan sesuatu yang ditunggu oleh Rasulullah SAW, akhirnya beliau tinggal di tempat itu sampai 19 hari. Dan ketika ada ketidakjelasan seperti ini, maka masih dianggap sebagai orang yang safar, sehingga beliau boleh untuk mengqasar salat-salat beliau. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang bentuk tangan ya. Bentuk tangan yang ketika tasyahud, bentuk telunjuknya seperti ini ya, bukan seperti ini. Itu yang saya pahami ya. Bentuknya seperti ini, meletakkan ibu jari di atas jari telunjuknya. Allah alam, saya tidak tahu dalil yang menjelaskan bentuk yang seperti ini. Yang saya tahu ya adalah dengan membentuk tangan kita seperti ini. Ya, di sini ada bulatan. Di sini ada bulatan, kemudian jari telunjuk ya diangkat. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah dengan menggenggam. Ya. Jadi ibu jari ini diletakkan di atas jari tengah. Bentuknya seperti ini. Ini ya bentuk yang kedua yang ada riwayatnya. Dan Rasulullah SAW di dalam sholatnya itu selalu menjadikan tulang-tulang beliau berada di tempatnya yang wajar. Ya, ketika beliau misalnya berdiri, maka ada dua bentuk ya, yang satu bersedekap, yang satu dijulurkan. Dan ini kalau bersedekap ya bersedekap seperti ini. Jadi tulang-tulang berada di tempatnya masing-masing, tempatnya yang wajar. Ya, tidak misalnya seperti ini. Tidak, orang kalau bersedekap ya wajar seperti ini. Begitu pula ketika beliau menjulurkan tangannya dengan bentuk yang wajar. Bukan misalnya tangannya dijadikan seperti ini misalnya, tidak. Begitu pula ketika beliau duduk. Tulang-tulang beliau ya berada di tempatnya masing-masing. Jadi ketika duduk, tangan posisinya juga seperti ini, di atas paha. Ya, posisinya seperti itu. Itulah posisi yang wajar bagi anatomi tubuh manusia. Kemudian ketika mengangkat telunjuk juga dengan bentuk yang seperti itu. Jadi bentuk wajarnya seperti ini. Kemudian ketika mengangkat telunjuk juga bentuknya seperti ini. Jadi mengikuti bentuk wajar anatomi tubuh manusia. Ya, sehingga ya kalau yang ditanyakan bentuk yang tadi saya tidak tahu dalilnya, lebih baik kita melakukan yang jelas saja. Ya, dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti ini. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Sudah ada penelpon yang menunggu. Kita persilakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, assalamualaikum. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Usmar, Pak, di Sulawesi.
Ya. Makassar. Silakan, Pak. Ya, Sulawesi Selatan. Ya, silakan pertanyaannya. Ini Pak, ingin bertanya ini jaraknya kita mengqasar ini sholat ini Pak. Misalnya 100 kilo. Iya. Kita sholat di qasar Pak atau apa? Kalau masih banyak mesti kita lewati. Gitu. Ya. Baik, Ya, cukup? Ya, cukup Bapak? Ya, dan sopnya itu Pak, hukumnya sop itu kalau nggak rapat Pak gimana hukumnya? Taib. Baik, ya. 2 pertanyaan ya. Iya Pak, ya Ya, Pak. cukup. Taib. Pertanyaan yang pertama tentang jarak qasar, ya. Kapan kita dibolehkan untuk mengqasar salat ketika kita safar? Sampai jarak berapa kilometer? Ya. Sebenarnya ya jarak qasar ini dikembalikan kepada pandangan umum masyarakat, ya. Dikembalikan kepada pandangan umum masyarakat. Kalau misalnya 60 kilo di suatu daerah sudah dianggap sangat jauh sekali dan seseorang harus mempersiapkan bekalnya untuk melakukan perjalanan itu, maka 60 kilo sudah masuk dalam kategori safar di daerah itu. Karena memang pandangan masyarakat di daerah itu demikian, itu jarak yang jauh. Ya. Apalagi daerah-daerah yang pedalaman, ya, kesulitan, alat-alat transportasi masih sulit, ya. 60 kilo ini jarak yang, ya, di suatu tempat yang seperti itu sangat jauh. Dan orang akan bersiap untuk membawa bekal sebaik-baiknya untuk menempuh jarak itu. Maka jarak itu di tempat itu menjadi safar, ya, menjadi jarak safar, dan orang ketika sudah keluar dari daerahnya atau dari desanya, dia sudah mulai bisa untuk mengambil keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat untuk orang yang melakukan safar. Adapun apabila jarak sudah mencapai 80 kilo, ya kurang lebih 80 kilo, maka jarak ini sudah dikatakan jarak safar. Walaupun di suatu tempat jarak tersebut dianggap jarak yang dekat. Dengan adanya transportasi yang mudah, ya. Jalannya ada jalan tol, ya, mobilnya kenceng-kenceng, ya. 80 kilo mungkin 1,5 jam selesai, ya. Atau bahkan bisa 1 jam selesai kalau jalannya tol terus. Tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutnya sebagai safar, maka kita anggap itu jarak safar, ya. Dari mana kita mengambil jarak ini? Dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang safarnya seorang perempuan. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar yang jauhnya seperti orang melakukan perjalanan sehari semalam, kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Orang dahulu, ya, di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melakukan perjalanan sehari semalam itu biasanya bisa menempuh jarak kurang lebih 80 kilo. Dan itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai safar. Maka orang yang sudah menempuh jarak ini sudah dikatakan sebagai orang yang safar, walaupun jarak tersebut ditempuh dalam waktu yang singkat, ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau yang ditanya sudah 100 kilo, maka sudah melebihi jarak ini. Maka dibolehkan bagi dia untuk mengambil keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat untuk orang yang melakukan safar, seperti misalnya mengqasar, ya. Seperti misalnya tidak puasa Ramadan, ya, ketika melakukan safar tersebut. Baik, pertanyaan yang kedua tentang soft salat yang iya, renggang. soft salat yang renggang, ya. Kerapatan soft, ya, merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam, ya. Dan renggangnya soft, ya,
disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan setan leluasa untuk mengganggu orang yang sholat, sehingga orang yang sholat akan lebih berat untuk khusyuk ketika safnya renggang. Ya, ini hukum asalnya seperti ini. Hukum asalnya seperti ini. Apabila ada orang yang merenggangkan safnya karena dia malas untuk merapatkan, karena dia sengaja meninggalkannya, bukan karena uzur, ya, maka dia telah mengurangi kesempurnaan sholat berjamaahnya, ya. Pahala sholat berjamaahnya menjadi berkurang karena dia merenggangkan shafnya. Tapi apabila seseorang hidup di zaman yang merapatkan shaf di situ menjadi berpotensi mendatangkan bahaya, misalnya di zaman kita saat ini dengan menyebarnya wabah, dan sangat dikhawatirkan wabah tersebut bisa berpindah dari satu jamaah ke jamaah yang lain karena kerapatan shaf, maka ini bisa menjadi uzur bagi orang-orang yang punya kekhawatiran tertular wabah tersebut dengan tidak merapatkan shafnya. Ya, dia punya uzur untuk tidak merapatkan shafnya. Dan mudah-mudahan karena uzur ini Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kesempurnaan pahala jamaahnya. Karena sebenarnya kaum muslimin ya senang. Orang-orang yang sholat berjamaah itu sebenarnya senang untuk merapatkan shaf. Sebenarnya demikian. Tapi karena adanya uzur, akhirnya hal ini ditinggalkan. Kalau tidak ada uzur itu, insya Allah ya kaum muslimin kebanyakan ingin merapatkan shafnya untuk menjaga kesempurnaan pahala jamaahnya. Ya, inti jawabannya adalah apabila merenggangkan shaf dilakukan oleh seseorang tanpa uzur, maka pahala berjamaahnya menjadi berkurang. Ya, tidak sempurna. Berbeda ketika dia lakukan karena uzur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kesempurnaan pahala jamaahnya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan. Baik. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Mustafa di Makassar. Semoga bisa dipahami dan baik. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi Barat. Ya, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar orang bilang itu katanya Nabi diracuni salah satu istrinya. Apa itu betul Ustaz? Salah satu istrinya? Iya. Ya. Katanya Nabi Muhammad SAW itu diracuni oleh salah satu istrinya. Apa itu betul kalau itu Ustaz? Baik. Terus bisa satu lagi Ustaz. Ya. Apakah tanaman coklat itu dikeluarkan zakatnya Ustaz? Sudah? Ya, cukup ya, Bapak? Iya. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diracun oleh salah satu istrinya? Jawabannya jelas ya, tidak pernah. Bagaimana istri beliau meracuni beliau? Istri beliau itu sangat cinta kepada beliau, tidak mungkin mereka tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan semua kesempurnaan ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi kesantunan beliau, ketakwaan beliau, kesabaran beliau, kebaikan beliau kepada orang lain, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Maksudnya tidak ada orang yang lebih
baik dalam menyikapi istri melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengakuan beliau yang maksum. Pengakuan beliau yang bebas dari kesalahan. Tidak mungkin beliau berdusta dalam masalah ini, harus sesuai dengan kenyataan. Apalagi Allah sudah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala yang tahu hakikat segala sesuatu memuji beliau dengan penekanan-penekanan yang banyak. Wa inna, ada huruf taukid di situ. Inna, sesungguhnya. Innaka, sesungguhnya engkau. La'ala, ada taukid lagi lam, benar-benar berada di atas. Khuluqin azim, ada penekanan lagi, tidak hanya khuluq yang baik, tapi dikatakan khuluq azim, akhlak yang sangat agung. Kalau orang yang faham bahasa Arab yang pemahamannya rendah saja, dia akan mendapatkan ada tiga penekanan dalam pujian ini. Ada inna, ada lam, ada sifat. Ada sifat azim. Ini orang yang bahasanya masih rendah. Bagaimana dengan orang yang punya pemahaman yang tinggi tentang bahasa? Mereka akan bisa menyebutkan penekanan-penekanan yang lain dalam ayat ini. Akhlak yang sangat mulia ini ya akan menjadikan orang senang, ya. Akan menjadikan orang senang. Ya, kita kalau punya akhlak yang baik, banyak orang yang akan senang kepada kita. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Tidak mungkin ada istri beliau yang benci kepada beliau, tidak mungkin. Bahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan tawaran kepada istri-istrinya. Kalian ingin dunia atau ingin akhirat? Kalau kalian ingin dunia, akan aku talak dan silahkan hidup dengan mulia, ya, dengan bebas. Kalau ingin akhirat, maka kalian akan diberikan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau kalian ingin pisah, ya silahkan katakan. Silahkan katakan, sampaikan, aku akan talak dan kalian akan bebas. Tidak ada yang mau. Ini menunjukkan bahwa semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau. Bahkan mereka mau bersabar untuk tidak menikah setelah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri beliau ada yang masih sangat muda sekali. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditinggal wafat oleh beliau masih sangat muda sekali, ya, masih sangat muda sekali. Rela untuk tidak menikah dengan yang lain karena sangat cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meracuni beliau. Ya, ini biasanya dari orang-orang yang berpaham Syiah, ya. Saya terus terang dengan nama ini, ya, karena ini harus kita waspadai. Banyak orang-orang Syiah yang menyelipkan pesan-pesan kebencian untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang mereka sangat membenci sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, dan dua sahabat ini putrinya yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak tuduhan-tuduhan dusta untuk putri sahabat Abu Bakar, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan putri sahabat Umar ibn Khattab, yaitu ibunda kita Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Intinya mereka biasanya orang-orang yang sangat membenci dua sahabat itu, dan semua yang berhubungan dengan dua sahabat itu akhirnya mereka jelek-jelekan. Na'udzubillahi min hali haula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian membenci
para sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan membenci para istri Rasulullah SAW. Taib. Pertanyaan yang kedua tentang Zakat coklat. zakat, ya, coklat. Apakah coklat itu wajib dizakati? Jawabannya tidak. Ya, coklat tidak wajib dizakati. Tapi kalau coklat tersebut dijual, kemudian ada hasilnya, maka ada zakat, namanya zakat tijarah. Atau ada zakat namanya zakatul mal. Ya, zakatul mal. Jadi zakat tijarah dan zakat mal intinya sama. Ada syarat nisab dan ada syarat haul. Mencapai nisab. Ya, nisab itu ketika uang kita sudah sampai pada harga emas 85 gram. Ya, 85 gram. Berapa itu? Ya, tergantung harga emas murni berapa. Intinya harga emas murni dikali 85 gram. Itulah nisab zakat mal, zakat tijarah, zakat zahab, ya zakat emas, zakat uang, ya. Itu biasanya itu patokannya 85 gram emas murni, ya, bukan emas yang misalnya 21 karat, tidak, ya. Kita harus tahu berapa emas murni, kemudian kita kalikan 85. Baik. Ada syarat haul juga, ya, harus mencapai 1 tahun. Jadi uang sebanyak harga emas 85 gram itu harus terus ada sampai setahun. Kalau terus ada sampai setahun, maka itulah yang wajib dizakati, ya. Ada batas tahun itu, dan setiap tahun harus dilihat terus, ya. Apabila hasil dari coklat tersebut bisa mencapai harga emas 85 gram dan ternyata uang tersebut ada di kita, ya, sampai setahun, maka ketika itu wajib dizakati, ya. Itulah zakat mal. Allah taala alam. Baik, jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari hamba Allah di Sulawesi. Selanjutnya kami persilahkan pada penelpon yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, tafadhal Pak, silahkan. Ya, pertanyaan pertama, kalau saya meninggalkan saum Senin Kemis, karena kalau saya berpuasa itu saya sholat wajibnya tidak khusyuk gitu, Ustaz. Atau saya menuntut ilmunya tidak khusyuk begitu, karena lapar gitu. Nah, bagaimana Ustaz meninggalkan yang puasa Senin Kemis karena terpengaruh untuk melaksanakan sholat yang khusyuk dan menuntut ilmu dan ibadah yang lainnya? Nah, ya, sudah. Ya, yang kedua. Yang kedua, Ustaz, ada hadis seorang Badui datang ke Rasulullah SAW tentang amalan. Tentang amalan itu dijawab oleh Rasul, dia melaksanakan yang wajib-wajib saja, tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah, tidak dikurangi dan tidak ditambahkan, dan itu dikatakan Rasul akan masuk surga gitu. Iya. Nah, tolong penjelasan hadis itu, Ustaz. Iya. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama tentang meninggalkan puasa Senin Kemis, ya. Karena keadaan yang mempengaruhi kekuatan badan. Kalau puasa Senin Kemis, sholat yang wajib menjadi tidak khusyuk. Belajar menjadi lemah, ya. Maka di sini, ya, kita harus mengetahui kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Apabila di hadapan kita banyak amalan kebaikan, apabila di depan kita ada banyak amalan kebaikan, dan kita bisa melakukan semuanya, maka yang paling afdal adalah
melakukan semuanya. Namun apabila di depan kita ada banyak amal kebaikan, tapi kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi harus ada yang kita korbankan, maka pilih yang paling afdal dari amalan-amalan itu. Kalau misalnya kita banding-bandingkan antara puasa Senin Kemis dengan sholat wajib 5 waktu dengan menuntut ilmu, maka apabila semua ini tidak bisa dikompromikan ya dengan puasa Senin Kemis, maka yang lebih afdal adalah menuntut ilmu. Ya, semangat dalam menuntut ilmu dan khusyuk dalam melakukan sholat. Ya, ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting daripada puasa Senin Kemis tapi mempengaruhi keadaan sholat kita. Keadaan atau kekhusyuan sholat kita menjadi kurang ya, dan menuntut ilmu kita juga menjadi lemah atau malas karena perut yang lapar. Dan apabila keadaannya demikian, ya maka berusahalah untuk mengganti amalan baik yang tidak bisa kita lakukan tersebut karena uzur yang ada pada diri kita, yaitu lemahnya badan kita. Ya, lemahnya badan kita sehingga kita tidak bisa melakukan puasa. Maka berusahalah untuk mencari amalan-amalan ibadah lain yang mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan itu. Misalnya dengan terus membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lisan kita tidak kita gunakan untuk yang lainnya. Ya, dalam aktivitas-aktivitas kita, ya. Kalau misalnya kita terdiam ya karena tidak ada sesuatu yang menyibukkan lisan kita, basahi lisan tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sholat, ya berusahalah untuk sekhusyuk-khusyuknya dalam salat itu karena kita harus meninggalkan puasa Senin Kemis. Kemudian kalau menuntut ilmu, semangatlah dalam menuntut ilmu karena kita harus meninggalkan puasa Senin Kemis untuk menuntut ilmu tersebut. Jangan sampai malah ini dijadikan sebagai talbis iblis. Talbis iblis godaannya bertahap memang. Dengan mengatakan kamu kalau puasa nanti sholatmu akan terganggu, menuntut ilmumu juga akan berkurang. Kemudian setelah itu ketika dikatakan menuntut ilmu dan sholat lebih afdal, itu yang kita dahulukan. Sudah kita tinggalkan puasa Senin Kemisnya, gantian setan yang mengganggu sholat kita. Akhirnya kita malas untuk sholat. Khusyuk dalam sholat kita juga terganggu juga padahal sudah tidak puasa Senin Kemis. Menuntut ilmunya juga malas-malasan juga. Ya jangan sampai demikian. Tapi kalau kita memang meninggalkan puasa Senin Kemis itu untuk maslahat yang lebih baik, maka jaga maslahat itu. Jaga kekhusyuan sholat kita sebaik-baiknya. Jaga juga semangat kita dalam menuntut ilmu. Kemudian berusaha untuk memberikan atau melakukan amalan-amalan tambahan seperti banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian hadis tentang badui yang disuruh mengamalkan yang wajib. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita semuanya bahwa apabila kita mencukupkan diri dengan melakukan yang wajib, dengan melakukan yang wajib saja, kemudian meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan begitu memang seseorang akan berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagai seorang yang mengetahui betapa tingginya nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga, harusnya kita tidak memilih derajat ini. Harusnya kita berlomba-lomba
untuk mendapatkan tempat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih hal tersebut, maka harusnya mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan hal tersebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, inilah derajat orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Ya, karena kita tahu bahwa nikmat di sana itu sangat sempurna. Ya. Maka jangan sampai kita target kita target yang rendah, jangan. Pilihlah target yang tinggi. Kalau target itu meleset masih di bawah tapi masih tinggi. Ya. Demikian yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan. Ya. Kita sudah sampai di akhir acara. Baik. Barakallah. Baik pemirsa Fatwa TV, demikianlah rangkaian program live interaktif konsultasi Islam pada kesempatan kali ini. Dan tidak terasa kami telah sampai di akhir acara dan tibalah saatnya bagi kami untuk undur diri dari hadapan Anda sekalian. Kami mohon pamit. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih.